Haleluya. Dan saat ini kita akan menerima firman Allah ya di penghujung tahun ini, di sebentar lagi dalam hitungan beberapa jam menit ke depan kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun yang baru. Mari kita landaskan hidup kita di dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kalau sudah dapat katakan amin. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Ini ayat sebagai pesan firman Tuhan bagi kita di penghujung tahun 2022 ini untuk masuk ke tahun yang baru. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan bicara dengan tema firman Allah, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Haleluya. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Saudaraku, hidup manusia melewati 3 masa atau 3 fase. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani. Itu masa lalu. Masa sekarang adalah masa yang sedang kita jalani, yaitu saat ini. Yang sedang kita lewati saat ini, itulah masa sekarang. Dan masa yang akan datang adalah masa yang akan kita jalani ke depan, yang akan kita lewati ke depan, yang sering kita sebut dengan masa depan. Mohon untuk anak-anak ditertibkan ya, supaya firman Tuhan tidak terganggu untuk boleh diberitakan kepada kita. Ya. Saudaraku, hidup kita melewati 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saudara, kita gak bisa memilih mau hidup terus di masa lalu. Ya, masa kecilku begitu indah deh. Aku mau terus kecil. Aku mau terus hidup di masa lalu ini. Aku gak mau tinggalkan masa laluku. Gak bisa, gak bisa. Atau ada yang saudara berpikir tahun 2022 ini tahun keberuntunganku, ya. Wah, tahun ini banyak sekali keberuntungan yang hinggap kepadaku, yang datang kepadaku. Aku gak mau tinggalkan tahun 2022. Aku mau terus ada di tahun ini. Gak bisa, ya. Tahun 2022 besok akan kita sebut masa lalu, ya. Tahun 2022 ini akan kita sebut masa lalu. Mau tak mau saudara dan saya harus tinggalkan masa lalu dan tinggalkan tahun 2022 ini. Ya, gak ada yang bisa tinggal di masa lalu terus menerus. Atau saudara ada yang ingin cepat-cepat ke masa depan. Aku pengennya cepat-cepat 2025 karena di situ rencana kami mau menikah, gitu ya. Atau di situ lunas cicilanku 2025. Ya kan? Aku mau cepat-cepat lompat di 2025. Gak mau aku 2023, 2024. Aku mau cepat-cepat. Gak bisa, ya kan? Kita harus lewati masa yang sekarang. Semua masa, semua fase ini harus kita lewati satu persatu. Step by step, tahun demi tahun. Dan saudaraku, tahun 2022 ini saya katakan tadi, sebentar lagi akan jadi masa lalu kita. Dan kita masuk di tahun 2023. Dan itu nantinya menjadi masa sekarang kita, ya, sebentar lagi kita masuki. Akan menjadi masa yang kita jalani. Tetapi masih ada tahun-tahun selanjutnya, kalau Tuhan perkenankan kita hidup, seberapa lama kita hidup di dunia ini, masih ada masa-masa selanjutnya yang akan kita jalani di kemudian hari sebagai masa depan kita. Namun saudaraku, yang harus kita ingat dan selalu kita yakini, ya, masa demi masa itu akan berganti, tahun demi tahun akan berganti, semua bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah dan tidak berganti
adalah kasih setia Tuhan. Amin. Tidak berubah dan tidak berganti. Dahulu, di masa dahulu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan menyertai saya dan saudara. Di masa sekarang pun Tuhan menyertai saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara. Dan bahkan di masa yang akan datang pun Tuhan mengasihi dan menyertai saya dan saudara. Amin. Di masa dahulu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang banyak yang berubah. Saudara, coba ada tantangan pernah di medsos ya. Coba tunjukkan foto 10 tahun lalu, ya kan? Tantangan digandengkan foto 10 tahun lalu dengan sekarang. Saudara, kalau gandengkan yang 10 tahun lalu dengan sekarang, kira-kira ada yang berubah enggak? Ya, mungkin banyak ya. Dulu, aku dulu cantik kali ya. Sekarang ya lebih cantik ya. Aduh, badanku dulu tak begini ya kan? Mungkin 10 tahun lalu ya kan? Ada banyak atau mungkin kita lebih hebat lagi di 10 tahun ini dibanding 10 tahun lalu. Kalau anak-anak lihat dia foto-foto orang tuanya, foto papanya atau mamanya, kayak gini dulu papa. Kurus sekali katanya kan. Ya. Di masa lalu banyak yang berubah dengan masa sekarang, ya. Semuanya kita pasti berubah. Kalau saudara nggak ada perubahan sama sekali, kayaknya nggak hidup ya kan, hidupnya datar. Pasti ada yang berubah ya, baik fisik, baik juga mungkin dalam hal-hal yang lain sekeliling kita. Berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah dan saudara harus percaya itu supaya saudara masuk di tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwasanya ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Amin. Tidak berubah. Manusia bisa berubah, keadaan kita bisa berubah, kondisi kita bisa berubah tahun demi tahun, masa demi masa. Tapi ada satu yang tidak berubah, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ada 2 pesan firman Tuhan bagi kita untuk mengakhiri tahun ini dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, saya akan baca kembali di ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Pesan firman Tuhan bagi kita di malam terakhir di tahun 2022 ini. Dalam mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru. Yang pertama, jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Saudaraku, manusia suka kali mengenang yang dulu-dulu. Ya kan? Ya memang. Pada dasarnya sejarah nggak bisa dilupakan, ya kan? Ada slogan yang berkata, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Orang yang hebat, orang yang tidak lupa asal usulnya, sejarah hidupnya. Ya, nggak boleh lupa kita. Ya. Bahkan kalau bicara kebaikan Tuhan, kita sudah ditekankan di sepanjang bulan ini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang dimaksud dengan firman Allah? Jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Saudaraku, terkadang ada hal yang harus tetap kita ingat, tapi ada hal yang harus kita lupakan dalam ingatan kita, pikiran kita. Yang dahulu, berarti yang dahulu yang sudah lalu, ya kan? Yang sudah saudara lewati. Saya tadi katakan tahun 2022 ini akan jadi masa lalu bagi kita besok, ya kan? Jangan ingat-ingat lagi di tahun 2022 ini, itu sudah menjadi dahulu di beberapa jam ke depan. Apa itu saudaraku? Mungkin ada hal yang harus kita lepaskan dari ingatan kita. Mungkin peristiwa-peristiwa yang gak bisa kita lupakan. Ya, kekecewaan kita, kemarahan kita, ya. Yang mungkin kita merasa kebencian kita, kepedihan kita yang gak bisa kita lupakan. Tapi firman Allah katakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Mungkin peristiwa-peristiwanya gak bisa kita lupa. Ya, namanya kita punya akal pikiran. Kita belum amnesia. Kita pasti ingat, oh dulu si A itu pernah menyakiti aku. Peristiwanya kita ingat. Ya, peristiwanya kita ingat. Kronologisnya kita ingat. Tapi sakitnya harus saudara lupakan. Amin. Ya, sakitnya itu harus dilupakan. Marahnya itu harus dilupakan. Kekecewaan itu harus dilupakan. Supaya jangan terhalang langkah kita untuk maju ke masa yang akan datang. Yang dahulu harus dilupakan. Jangan ingat-ingat lagi.
hal-hal yang dahulu. Ini pesan firman Tuhan. Bahkan saudaraku, sebenarnya kalau saya coba telusuri ini, kenapa Tuhan katakan ini? Sebenarnya ayat ini mengajak bangsa Israel untuk jangan ingat-ingat cara Tuhan pernah menolong mereka. Loh, kok bisa ya? Saudara mungkin bisa salah pengertian. Kok bisa kita jangan ingat cara Tuhan menolong kita? Harusnya kita ingat selalu. Tunggu dulu ya. Artinya saudaraku di sini Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Ayat 16 dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Tuhan pernah membuat jalan melalui laut. Ya, laut Teberau itu terbelah dua, bangsa Israel boleh melewati laut di tanah yang kering. Laut itu, air itu menjadi tembok mereka. Ini luar biasa, sejarah yang gak bisa dilupakan. Ya, Tuhan katakan begini, firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Di sini Tuhan katakan demikian dan dilanjutkan di ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Maksudnya apa saudaraku? Dulu Tuhan pernah membuat jalan di tengah laut. Dulu Tuhan pernah menyuruh kereta kuda keluar untuk berperang terhadap bangsa Israel. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah pernah Tuhan lakukan dahulu, ya memang harus tetap kita ingat. Tetapi caranya, metodenya, saudara harus lupakan. Artinya apa saudaraku? Mari kita simak firman Tuhan ini. Jangan diingat-ingat, kenapa? Sebab Tuhan mau sekarang kita cukup percaya saja dengan caranya Tuhan. Yang mungkin berbeda, yang dulu dengan yang sekarang. Nanti di poin kedua kita akan lebih mengerti lagi. Jadi pesan ini datang kepada bangsa Israel berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Karena Tuhan gak mau, Allah gak mau bangsa Israel ini bersungut-sungut. Ya, bangsa Israel kan terkenal bangsa yang bersungut-sungut. Ya. Dulu kayak gini Tuhan buat, sekarang kok enggak. Dulu Tuhan melakukan kayak gini, dulu Tuhan buat mujizat kayak gini, sekarang mana? Bukan berarti Tuhan gak mampu melakukan cara yang sama, tapi Tuhan kita ya tak terselami pikirannya. Tuhan kita bisa berbeda caranya yang dahulu dengan yang sekarang dan bahkan yang akan datang. Jadi jangan saudara terpaku dengan yang dulu-dulu. Ya, jangan terpaku dengan yang dulu-dulu. Bahkan dikatakan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara ada yang sudah umur 50-an ke atas, saudara suka ya mengenang-kenang yang dulu, ya kan? Dulu kami memang gak kayak kalian lah anak sekarang ini, ya kan? Ya, dulu kami gak ada yang main-main HP, kumpul-kumpul, kami cakap-cakap, kami masak-masak bersama, ya kan? Kami cari kutu, ya kan? Mungkin kita cerita dulu, masa dulu. Dulu kami enak kali, jalan kaki kami dari rumah ke simpang sana jauh kali ke sekolah, jalan kaki. Sepatu kami tenteng, kami jalan kaki ayam. Tapi kami ketawa-ketawa sama kawan kami. Kita ingat yang purba kala, ya itu mengenang sejarah. Tapi maksudnya saudaraku, gak bisa kita mau seperti yang dulu, gak bisa. Ya seperti saya katakan tadi di awal, mau tak mau kita harus lewati masa demi masa. Yang lalu harus berlalu. Ya, yang sekarang yang saudara harus hadapi, yang sekarang yang saudara harus jalani. Jangan terpaku kepada yang dahulu, sebab itu bisa menghalangimu untuk melangkah maju. Ya kan? Amin? Ya. Jadi orang-orang yang terpaku yang dahulu nggak bisa maju. Mana ada kayak gitu tuh. Aku nggak mau pakai HP. Aku mau tetap seperti dulu, bersurat-suratan. Nggak bisa. Nggak ada lagi yang mengantar surat kita. Ya kurang lebih seperti itu. Harus mau mengikuti zaman. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini, ya, yang dahulu jangan ingat-ingat. Kenapa? Kita temukan jawabannya di bagian yang kedua. Ayat 19, saya mau kita baca sama-sama. Ayo, 1, 2, ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa saudara. Ini poin yang kedua. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Amin.
Ayo kita katakan sama-sama, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. 2, 3 ya. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Haleluya. Inilah kenapa Tuhan katakan jangan ingat-ingat yang dahulu. Kenapa? Karena aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Aku, Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru itu sedang tumbuh, dikatakan ayat 19. Yang sekarang sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ini alasan Tuhan untuk menganjurkan kita jangan ingat-ingat yang dahulu. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru bagi kita. Haleluya. Jadi seperti perbuatan Tuhan, saya katakan tadi, perbuatan Tuhan gak boleh kita lupakan. Ya, harus kita ingat kebaikannya, jangan dilupakan. Cara kerja Tuhan tapi cara kerja Tuhan tidak selalu sama. Dahulu, sekarang, bahkan nanti yang akan datang. Ya. Yang dahulu dengan yang sekarang gak selalu sama, bisa beda cara Tuhan bekerja. Bahkan yang sekarang, nanti, dan sampai ke yang akan datang juga Tuhan gak selalu sama. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Jangan hanya terpaku kepada satu cara. Sehingga ketika satu cara yang di dalam otak kita itu Tuhan gak lakukan. Mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Tuhan gak ada menolong saya. Tuhan pilih kasih, Tuhan gak mengasihi aku. Tuhan gak adil. Dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada bangsa Israel, jangan ingat-ingat yang dahulu. Sebab aku sekarang mau buat sesuatu yang baru. Tuhan mau buat yang baru. Jangan kita terus kembali ke masa lalu. Kepada hal yang dahulu. Cara Tuhan dulu menolong kita mungkin berbeda dengan cara Tuhan menolong kita sekarang. Tapi intinya Tuhan tetap menolong. Amin. Itu intinya. Cara Tuhan mendidik kita dulu dan sekarang berbeda. Cara Tuhan memelihara kita mungkin dulu dan sekarang berbeda. Tapi yang pasti Tuhan tetap memelihara. Itu yang pasti yang harus kita pegang. Supaya kita enggak marah, enggak mengeluh, enggak kecewa, enggak mundur. Kok Tuhan gak buat seperti yang dulu? Kok Tuhan gak lakukan seperti yang dulu? Lantas kita mundur dari Tuhan karena Tuhan gak buat seperti yang dulu kepada kita. Saudaraku, bisakah saudara menyelami pikiran Tuhan? Gak bisa. Sedangkan suami terkadang gak bisa menyelami pikiran istrinya. Yang sudah siang malam bersama-sama dia berapa puluh tahun. Apalagi Tuhan, saudaraku. Tetapi satu hal kita harus percaya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Amin. Jangan berpikiran buruk kepada Tuhan kalau Tuhan gak buat sesuatu yang seperti apa yang kita mau. Ya, kalau mungkin dulu-dulu orang berdoa, Tuhan aku capek jalan kaki, kasihlah aku kendaraan. Tuhan kasih unta, ya kan? Ya. Supaya apa? Bisa kau naik unta, ya kan? Tuhan aku mau unta, gak ada. Dikasih sepeda, masa sepeda aku mau unta. Ya kan, yang sekarang ya ini pakai. Yang pasti kan Tuhan tetap menolong kan gitu. Masalahnya apa, bagaimana, caranya bagaimana, itu gak urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang pasti Tuhan tetap menolong. Amin. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Seorang penginjil dunia, Kathryn Kuhlman, berkata, ada satu ungkapannya yang sangat menarik. Dia katakan gini, doa yang terbaik adalah doa yang tidak dijawab Tuhan. Saya ulangi. Doa yang terbaik adalah doa yang tidak dijawab Tuhan. Saudara setuju? Setuju? Masa setuju? Masa sih? Masa doa yang terbaik yang gak dijawab? Tunggu, masih koma. Karena Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau doakan. Amin. Doa yang terbaik, doa yang tidak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan siapkan lebih daripada yang engkau doakan. Ya, lebih daripada yang kita doakan. Anak-anak kita mungkin mintanya permen. Bapaknya berpikir anak ini mau disekolahkan ke luar negeri, bukan sekedar permen. Jauh rancangan bapaknya untuk sang anak. Gak terselami si pikiran anak, iya kan? Jauh. Jadi saudaraku, cukup kita ini saudara, cukup percaya saja itu. Amin. Percaya saja. Apapun yang Tuhan buat pasti baik, pasti terbaik. Kalau doaku gak dijawab, yang pasti Tuhan mau lebih daripada apa yang aku doakan.
Dan ada satu pujian yang sangat memberkati ya. Besok nanti kami naikkan pujian ini ya. Tapi liriknya berkata gini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tapi izinkan Tuhan untuk bekerja ya. Gak selalu Tuhan jawab doa kita, tapi Dia beri yang terbaik. Kapan? Di waktu yang tepat. Tapi berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja, maka baru Dia bisa bekerja. Dia akan jawab lebih daripada apa yang kita doakan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kita terpaku dengan satu cara. Jangan kita ingat-ingat yang dahulu. Dulu kayak gini Tuhan, dulu kayak gini kau buat Tuhan, dulu kayak gini kau lakukan samaku. Kalau dulu Tuhan buat jalan di laut, ya, ayat 19 berkata di bagian B, ayat 19 bagian B, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan buat yang baru. Kalau dulu di laut, sekarang Tuhan bisa buat jalan di padang gurun, di sungai-sungai belantara. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Allah kita Allah yang kreatif. Amin. Allah yang sungguh luar biasa, tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Tuhan suka cara-cara yang baru. Ya, Tuhan suka yang baru. Itu sebabnya mari kita tetap percaya bahwasanya Tuhan itu baik bagi kita, mengasihi kita, menyertai kita. Jangan ingat-ingat yang dahulu, ya. Tapi mari kita percaya Tuhan melakukan, menyiapkan dan membuat sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Sesuatu yang baru. Ayat 19 katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Perhatikan kata tumbuh. Tumbuh berarti ini masih on proses, ya, masih dalam proses. Saudaraku, seringkali Tuhan diam, kita berpikir Tuhan gak kerja, Tuhan gak buat sesuatu. Padahal diamnya Tuhan artinya Dia sedang melakukan proses, tapi kita gak melihatnya, ya, kita gak melihatnya. Sehingga Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Gak tahu kau. Itu yang mau Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Kau gak tahu, tapi lihat aja nanti. Aku membuat sesuatu yang baru, sedang dalam proses. Saudaraku, mari kita yakini di akhir tahun ini, Tuhan sedang memproses sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Yang di luar dari jangkauan pikiran kita, lebih dari yang kita harapkan dan doakan, Tuhan sedang memproses sesuatu yang baru. Amin. Kita percaya itu. Tapi saudara, mari tetap yakinkan engkau hidup terus di dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat 18 ada disebut kata dahulu. Kalau untuk yang dahulu saudara harus lupakan, ya. Tapi untuk yang sekarang, ayat 19 bagian B katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ya. Ayat 19 bagian B dari kata yang sekarang sudah tumbuh. Untuk yang sekarang, yang sedang tumbuh, sedang dalam proses, yang kita lakukan adalah jalani dengan sabar. Tetap percaya sampai waktunya tiba. Dan untuk yang akan datang, itu di ayat 19, lihat aku hendak. Ada kata hendak. Hendak adalah akan. Will. Akan. Hendak. Ini bicara masa yang akan datang. Dia akan buat sesuatu yang baru. Tuhan belum selesai. Tuhan tidak pernah berhenti. Dia sedang bekerja dan terus bekerja. Melakukan sesuatu yang baru bagi saudara dan saya. Amin. Dahulu, sekarang dan selamanya. Dia Allah tetap baik dan berkuasa dan ajaib, setia dalam setiap kehidupan kita. Berapa banyak saudara percaya tahun yang akan datang Tuhan akan membuat sesuatu yang baru? Angkat tanganmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah tahun ini kita tinggalkan ya dengan satu keyakinan, Tuhan menyertai kita dan di depan sana ada harapan yang baru, seperti 1 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia akan melakukannya bagi engkau dan saya, sebab Dia Allah yang setia dalam setiap musim hidup kita. Masa demi masa Dia tetap setia dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat kita menyongsong
tahun yang baru, tahun 2023.